Mimpi apa gue semalam dipeluk Pak Stephen? Maaf ya, Pak, ucapnya pelan, suara seperti anak kecil ketahuan nyontek. Stephen menghela napas, lalu menunjuk motor bunga yang berdiri lesu di ujung parkiran. Motor kamu mogok. Bunga mengangguk lesu. Namanya Mona, lagi PMS kayaknya. Stephen sempat mengangkat alis. Motor dikasih nama. Biar gak kesepian, Pak, jawab Bunga polos sekaligus curhat. Stephen tersenyum tipis, lalu melirik jam tangan. Oke, saya antar kamu pulang. Bunga seperti salah dengar. Daripada kamu nunggu ojek online, terus hampir ketabrak lagi. Lebih baik saya antar kamu pulang. Lagi pula ini jam sibuk keluar kantor, jadi belum tentu kamu dapat ojeknya cepat, tambah Stephen lagi. Tapi, gak ada tapi-tapian. Sekarang ikut. Tita pria tinggi dengan kulit sawo matang itu tegas. Dengan langkah ragu dan jantung yang masih belum normal, Bunga mengikuti Stephen menuju mobil hitamnya yang kini terparkir rapi di ujung barisan. Bunga membuka pintu penumpang dan duduk sambil menatap pria yang kini duduk di balik kemudi. Masih sulit dipercaya, barusan dia hampir celaka lalu langsung masuk ke mobil bareng pria yang jadi incaran karyawan wanita di kantor. Mimpi gue kayaknya gak main-main, ya Tuhan, bisiknya sambil melirik Stephen dari balik kaca spion tengah. Dan seolah membaca pikirannya, Stephen melirik sejenak. Kenapa wajah kamu tegang? Saya hanya mengantar karena kasihan. Jadi jangan berpikir macam-macam. Bunga langsung menggerakkan kedua tangannya. Saya nggak mikirin apa-apa, Pak. Saya cuma kepikiran Kaira aja, kelitnya cepat yang penting masuk akal. Stephen kembali fokus pada jalanan di depan. Diam-diam tangan kirinya menyentuh dada. Merasakan debaran jantung yang cepat. Suasana mendadak hening. Pak, panggil Bunga pelan takut-takut. Ya, jawab Stephen ingin menoleh tapi ditahan. Beneran Kaira baik-baik aja? Tanya Bunga lagi. Saya nggak bisa bayangin perasaan Kaira waktu di depan Tuan Giovan. Stephen menganggukkan kepala. Nona Kaira baik-baik saja. Bahkan tidak ada luka sama sekali. Saat kami tiba, justru malah Tuan Giovan yang terlihat syok berat. 3 bodyguardnya tumbang di lantai, jelas. Stephen. Hufet, syukur deh. Bunga menghela nafas lega. Apa kamu tahu jika Nona Kaira bisa berkelahi? Tanya Stephen kali ini dengan menatap Bunga serius. Kaira itu terlihat lugu tapi sebenarnya suhu. Dia pernah jadi atlet karate saat sekolah. Kaira bahkan pernah ikut kejuaraan nasional. Kami saja dekat karena Kaira pernah menolong saya dari pria hidung belang. Wow, luar biasa. Pak Airlangga mendapat lawan yang seimbang, kekeh Stephen pelan. Kalau boleh saya tahu, kamu jomblo apa sudah punya pacar? Tanyanya sedikit penasaran. Bunga mengerutkan kening merasa heran. Baru pertama nebeng langsung ditanya status tanpa basa-basi. Kenapa Bapak jadi nanya saya punya pacar apa enggak? Jawab saja. Saya jomblo, makanya saya namain motor Mona biar bisa jadi temen curhat pas malam minggu, jawab Bunga jujur meski sedikit nyeleneh. Apa kamu mau jadi pacar saya? Hening. Bunga merasa jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin keluar dari pori-pori kulitnya. Pandangannya kabur. Tangannya jatuh ke bawah. Bunga pingsan seketika. Hei. Halo. Stephen menginjak rem lalu memanggil Bunga, panik. Keesokan paginya. Selamat pagi, Tuan,
Sapa Julian begitu Tuan Giovan melangkah turun dari anak tangga dengan jas rapi membalut tubuh tegapnya. Cahaya pagi menyapu wajah pria parubaya itu, menyorot garis-garis tegas di rahangnya yang tak pernah kehilangan wibawa. Tuan Giovan memandang Julian beberapa detik, matanya berhenti pada pipi merah pemuda itu, bekas tamparannya kemarin. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu sudah datang." Julian mengangguk sopan, menunduk sedikit. "Sarapan sudah siap di meja, Tuan." Langkah kaki Tuan Giovan terdengar pelan saat menuju ruang makan. Tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam geraknya. Tapi ia tetap berjalan dengan kepala tegak. "Duduklah, kita makan bersama." Titahnya tanpa menoleh. Julian tersenyum hambar, menolak halus. "Saya sudah sarapan, Tuan." Itu bohong. Sejak semalam perutnya kosong. Tapi dia tahu batas. Tuan Giovan menatapnya sekali lagi. "Bagaimana luka di wajahmu?" "Sudah tidak apa-apa, Tuan." "Terima kasih atas perhatiannya," ucap Julian sambil menarik kursi untuknya. "Dharma," seru Tuan Giovan, mengagetkan suasana yang baru saja tenang. Seorang pria berusia 40-an muncul dari dapur sambil menyekat tangannya. "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" "Buatkan bekal makanan untuk Julian," ucapnya tegas. Julian buru-buru menolak. "Tuan, tidak usah. Saya bisa makan di luar." Namun, Dharma sudah mengangguk dan menghilang kembali ke dapur sebelum ada sanggahan lanjutan. Tuan Giovan duduk di meja makan. Pandangannya kosong, menatap piring-piring porselen yang tertata rapi tanpa sentuhan siapapun. Rasanya sepi sekali. Kursi di sampingnya kosong, tempat yang dulu selalu diisi oleh Nyonya Almira. Biasanya, di jam seperti ini, suara Nyonya Almira mengisi ruangan, bersama aroma parfum dan denting sendok garpu. Kini hanya diam. Rumah besar itu hening, seolah tidak lagi berpenghuni. Langkah cepat terdengar. Seorang pria muda berlari ke arah ruang makan dengan wajah panik. Nafasnya memburu, tetapi ia tetap menjaga kesopanannya di hadapan tuannya. "Tuan Giovan, maaf mengganggu, tapi Tuan Mario datang. Dia menunggu di luar gerbang." Suara bangku bergeser keras saat Tuan Giovan bangkit dan menghentak meja. "Usir dia." "Tuan, saya sudah coba usir, tapi Tuan Mario menolak pergi sebelum bertemu dengan Anda." Tuan Giovan mendengus tajam. Rahangnya menegang. "Dasar manusia tidak tahu diri. Suruh dia masuk." Pria muda itu segera mengangguk dan berlari keluar lagi. Julian yang sejak tadi berdiri di dekat pilar ruang makan, membuka suara hati-hati. "Apa tidak apa-apa membiarkan Tuan Mario masuk, Tuan? Aku juga ingin tahu apa isi kepalanya. Buatkan aku kopi." Titahnya seraya melangkah pergi menuju ruang tamu. Julian langsung menuju dapur. Tangannya cekatan menakar kopi favorit tuannya. Tuan Giovan duduk di sofa utama ruang tamu. Kakinya disilangkan, matanya tajam menatap ke arah pintu masuk. Tak lama kemudian, Mario muncul. Wajahnya lusuh, rambutnya tidak serapi biasanya. Jelas dia datang bukan dengan kepala tegak. Tuan Giovan mendecak pelan saat melihatnya. "Kamu masih punya muka untuk datang ke rumahku," ejek Tuan Giovan. Mario berdiri kaku. Suaranya nyaris tenggelam oleh rasa malu dan bersalah. "Apa kamu benar-benar tak punya sedikit pun rasa kasihan padaku, Giovan? Kita pernah jadi sahabat. Bahkan pernah jadi besan. Dan kamu mengkhianati itu semua." Tuan Giovan bangkit.
Suaranya menamparkan udara ruang tamu. Kamu pikir aku bisa menoleransi kebohongan? Aku paling benci dibohongi, Mario. Mario menunduk. Aku tidak punya pilihan lain. Levina mencintai Airlangga sejak dulu. Tapi Airlangga, dia tidak pernah menganggap putriku. Jangan bawa nama anakku untuk pembelaanmu. Tuan Giovan menunjuk tajam. Aku juga seorang ayah. Aku yang menekan Airlangga agar menerima pertunangan itu. Aku yang merasa kasihan pada Levina saat kamu memberiku surat keterangan sakit, mengatakan kamu dalam keadaan kritis. Suaranya bergetar karena amarah. Dan bodohnya, aku percaya. Mario jatuh berlutut. Tangannya gemetar mencengkeram lututnya. Giovan, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku terima kemarahanmu. Tapi percayalah, aku pun tidak tahu jika Levina sejauh itu. Aku tidak tahu dia seliar itu. Tuan Giovan membeku. Wajahnya pucat namun matanya tetap membara. Julian datang membawa kopi dan melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Seorang pria setua Mario berlutut, memohon maaf seperti anak kecil yang tertangkap berbuat nakal. Kamu tahu Levina pura-pura sakit dan kamu mendukungnya. Jadi aneh rasanya jika kamu tidak tahu soal sikap liarnya. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu, Mario. Mario berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang sulit ditebak antara marah, kecewa, atau hanya hancur. Dia melangkah. Mendekat, lalu berlutut sebuah harga diri yang dia kubur demi satu harapan kecil. Giovan, ingat waktu kita masih kuliah. Kamu nggak lupa, kan? Kita tidur di lantai ruang baca, makan mie instan 7 hari berturut-turut, dan bantu satu sama lain cari kerja pertama. Kita itu bukan cuma sahabat, kita sudah seperti saudara. Tuan Giovan menoleh tajam. Tanpa ragu, dia mendorong bahu Mario hingga pria itu terjatuh terduduk di lantai marmer. Dan kamu pikir aku akan mengorbankan reputasiku demi saudara yang membiarkan aib seperti itu terjadi? Suara Tuan Giovan meninggi. Video Levina hampir menghancurkan Airlangga. Kamu tahu berapa banyak relasi bisnis yang menanyakan integritas keluargaku? Aku harus menyuap media, menyusun ulang strategi citra, bahkan menyuap pejabat hanya untuk meredam skandal itu. Kenapa 2 hari ini sial banget sih, gumam Julian nyaris tak terdengar saat meletakkan cangkir di atas meja kaca. Tuan Giovan menoleh ke Julian. Julian, kita berangkat sekarang. Ada pertemuan penting di Menara Satrio. Julian mengangguk, menunduk dalam, dan berbalik cepat menuju pintu. Tapi sebelum dia sempat keluar, suara Mario kembali menggema. Apa kamu tidak malu, Giovan? Mario berdiri perlahan, menepuk-nepuk celananya, lalu menatap sahabat lamanya itu dengan mata merah. Anakmu, Airlangga, menikah diam-diam. Dan istrinya hanya gadis kampung biasa. Kamu yakin dia bukan gadis matre yang lebih buruk dari Levina? Bagaimana kalau dia juga punya aib yang lebih besar? Tubuh Tuan Giovan berbalik cepat. Tangannya terangkat dan langsung menghantam wajah Mario dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan hening itu. Jaga mulutmu. Napasnya kasar. Airlangga dan Kaira adalah urusanku. Setidaknya, gadis itu tidak punya video menjijikkan yang bikin seluruh keluargaku ingin menghilang dari muka bumi. Mario mengusap darah di sudut bibirnya. Tangannya mengepal keras, tubuhnya gemetar oleh amarah yang terpendam lama. Matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya luka dan dendam yang mulai mengakar. Kamu akan menyesal, Giovanni. Sumpah, kamu akan menyesal karena hari ini mengusir aku.
Suaranya dingin dan penuh tekad. Kamu pikir kamu kebal? Aku akan hancurkan semua yang kamu punya. Kamu, Airlangga, dan seluruh keturunanmu. Tuan Giovan menyeringai mengejek. Silakan. Aku tunggu. Aku ingin lihat sejauh apa kamu bisa melangkah. Tanpa menoleh lagi, Giovan berjalan melewati Julian yang masih berdiri canggung di depan pintu, lalu melangkah keluar dengan kepala tegak. Mario berdiri mematung, napasnya berat, pikirannya bekerja cepat seperti mesin. Kamu yang mulai, Giovan. Tapi aku yang akan mengakhiri. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, matanya tajam menelusuri daftar kontak. Lalu jarinya berhenti di satu nama. Tanpa ragu, ia menekan tombol hijau. Halo. Aku butuh bantuanmu. Sekarang. Ucapnya datar, lalu mematikan panggilan. Di dalam mobil hitam mewah yang melaju cepat menuju pusat kota, Julian mencuri pandang lewat kaca spion. Apa rencana Tuan berikutnya? Tuan Giovan tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat bayangan gedung-gedung tinggi yang membayang seperti dinding penjara. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan. Fokus saja menyetir, Julian. Sementara di tempat lain. Di parkiran basement, sebuah mobil hitam berhenti dengan elegan. Dari dalamnya, seorang wanita keluar. Tubuh rampingnya diselimuti mantel panjang, masker dan kacamata gelap menutupi sebagian besar wajahnya. Levina. Langkah kakinya ringan, tapi tiap hentakan hak tinggi yang membentur lantai seolah menebar ancaman. Dia masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 10, dan berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, tapi dadanya penuh amarah yang mendidih. Dentingan pelan lift menandakan pintu terbuka. Ia melangkah keluar, membuka sandi pintu apartemen dengan jari yang gemetar tipis. Kacamata hitamnya dilepas, memperlihatkan sorot mata yang tajam dan penuh api. Matanya menyapu sekeliling apartemen. Sepi, rapi, tapi hawa asing menyusup. Kemana dia? Gumam Levina lirih, tapi tak menyembunyikan kecurigaan dalam nada suaranya. Dan saat itulah. 4H. Aku G4K4T, Elvano. Puni 4mu sangat bes 4R. Langkah Levina terhenti di ambang ruang tengah. Mata membelalak, napasnya tercekat. Bertiga rak seperti itu, Hani, aku suka sekali. Rahangnya mengeras. Dasar brengsek, umpatnya pelan, tapi beracun. Langkahnya panjang dan mantap menuju kamar yang tertutup. Ia tak mengetuk. Ia membuka paksa. Pintu terhempas ke dinding. Dan pemandangan itu langsung menyambar seperti sambaran petir siang bolong. Seorang wanita, tel 4 nanogram bulat, duduk dengan gerakan liar di atas tubuh seorang pria. Rambutnya berantakan, keringat mengilap di kulitnya. Dan pria itu, Elvano. Teriak Levina membahana. Wanita di atas Elvano langsung menjatuhkan diri ke samping, menjerit dan menarik selimut sekenanya. Elvano membeku. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Kepalanya menoleh perlahan, wajahnya berubah seputih dinding. Levina, gumamnya, seolah nama itu adalah kutukan. Levina membuka maskernya, melemparnya ke lantai. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena terlalu banyak kemarahan yang tertahan. Elvano bangkit buru-buru, hanya memakai boxer dan menyusul Levina keluar kamar. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, membuat bibirnya pecah dan berdarah. Ia menjilat sudut bibirnya pelan, lalu menatap Levina yang berdiri tegak seperti patung perang. Beraninya kamu bersenang-senang dengan perempuan lain di saat seperti ini.
Elvano mengerutkan dahi, bingung dan kesal. Ia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, wajahnya sudah tak serileks tadi. Memangnya kenapa? Aku udah bilang, hubungan kita atas dasar suka sama suka, kan? Bukan kontrak. Jadi kenapa kamu jadi bawel seperti istri yang kecolongan? Levina menahan emosi. Tangannya masuk ke tas, mengambil ponsel, lalu melemparkannya ke meja kaca. Layarnya menyala. Lihat sendiri. Elvano mendekat, mengambil ponsel itu dan menyentuh tombol play. Seketika wajahnya mengeras. Napasnya memburu. Itu dirinya. Dengan Levina. Di ranjang hotel. Direkam dari sudut tak terduga. Setiap detik terekam jelas, full G4R, dan menjijikan. Sial, desis Elvano. Siapa yang berani? Lukas, potong Levina tajam. Dia merekamnya diam-diam. Dan video itu diputar di acara ulang tahun Papa. Di depan semua tamu undangan. Termasuk Airlangga. Elvano membeku. Bola matanya tak percaya. Apa? Pertunanganku batal. Semua tamu memandangku seakan aku ini pelacur. Aku bahkan tak bisa keluar rumah tanpa orang menatap sinis. Aku frustasi, Elvano. Aku hancur. Elvano berdiri. Tangan mengepal. Brengsek. Akan kubuat dia menyesal. Levina mendekat. Wajahnya dingin, mata tak lagi sembab. Ia mengangkat ponselnya lagi, menunjukkan dua wajah dalam satu foto. Kaira. Airlangga. Aku juga ingin kamu menyingkirkan wanita itu. Elvano mengerjap. Siapa gadis itu? Apa dia pacar barunya Airlangga? Levina menggelengkan kepalanya. Dia istri Airlangga. Aku tidak akan tenang sebelum dia juga jatuh. Aku ingin dia merasakan aib. Aku ingin dia lenyap. Sesaat, keheningan menyelimuti ruangan itu. Tapi bukan keheningan yang damai melainkan tenang seperti sebelum badai. Elvano menarik napas panjang. Kamu ingin aku menyingkirkannya dengan cara apa? Levina menatapnya dalam. Terserah. Aku tidak peduli. Asal dia jatuh. Aku ingin dunia tahu bahwa tak ada yang bisa mengambil apapun dari Levina tanpa balasan.